Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun kita berada. Sebelum kita akan mendengarkan refleksi Natal untuk 25 Desember 2021, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Natal 25 Desember 2021. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pada pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Satu ayat saja dikatakan demikian. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita dalam refleksi Natal tahun ini, Kristus datang di tengah keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di era teknologi modern saat ini, dengan begitu majunya teknologi komunikasi, sehingga begitu cepat berita tersebar ke berbagai penjuru dunia. Kita berharap bahwa berita Natal juga akan menjadi berita yang tersebar ke penjuru dunia tentang cinta kasih Allah di tengah dunia, tentang cinta kasih Allah kepada umatnya, ciptaannya, yaitu manusia, tentang cinta kasih Allah kepada kita semua, kepada keluarga kita, lepas keluarga, dimanapun kita berada. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di era pasca modern ini banyak rumah tangga yang kacau balau. Dan di tengah-tengah situasi pandemi global yang begitu banyak mengalami pergumulannya masing-masing, dan kita mengangkat tema Kristus datang di tengah keluarga. Kristus datang untuk menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Dia datang mengambil tempat, yaitu lahir di sebuah keluarga. Adalah satu hal yang sangat luar biasa untuk kita renungkan, bahwa ternyata begitu pentingnya keluarga di mata Allah. Dari sejak semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menempatkan satu keluarga Adam dan Hawa. Dan kemudian Alkitab mencatatkan begitu banyak hal tentang umat manusia yang dimulai dari keluarga. Dan rusaknya manusia yang dari turunan keluarga Adam dan Hawa, maka perlu diperbaiki atau bahkan dibuat menjadi ciptaan yang baru dengan lahirnya Kristus di tengah-tengah keluarga.
Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih nama Tuhan, dalam refleksi Natal di era pandemi berkaitan dengan keluarga Kristen, keluarga anak-anak Tuhan, marilah kita merenungkan beberapa hal penting. Dimulai dari sikap keteladanan dari Maria. Alkitab mencatatkan bahwa malaikat Tuhan datang kepadanya dan berbicara kepadanya, memberikan salam. Salam hai engkau yang dikaruniai. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang kelak disebut akan menjadi juru selamat, yaitu Mesias Tuhan kita. Lalu Maria berkata bahwa bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Lalu malaikat Tuhan berkata kepadanya bahwa Roh Allah menaungi engkau, dan anak dalam kandungan itu adalah dari Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, dan dia akan disebut dengan anak Allah yang maha tinggi. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Maria mengatakannya kepada malaikat Tuhan tersebut, aku ini adalah hambamu, jadilah kepadaku seperti apa yang engkau katakan. Dia mengatakan bahwa aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti apa yang engkau katakan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian dari sikap keteladanan itu kita boleh menemukan bahwa Maria tidak menolak rencana Allah, tidak menolak rencana Tuhan demi penyelamatan umat manusia, ketika bahwa dia harus melahirkan seorang anak yang walaupun dia dikatakan belum bersuami. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kemudian kita juga boleh melihat keteladanan yang luar biasa dari seorang Yusuf. Ketika kita boleh membaca firman Tuhan bahwa diam-diam Yusuf ingin menceraikan Maria. Lalu dikatakan kepada kita bahwa malaikat Tuhan datang kepadanya dan dalam mimpi mengingatkan kepada dia bahwa anak itu adalah anak yang dikandung dari Roh Kudus, dan dia akan menjadi juru selamat umat manusia. Lalu kita membaca dalam hal itu dalam Matius 1 ayat 18 dan seterusnya. Lalu Yusuf mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria karena dia mengasihi Tuhan. Maka dia menundukkan hati dan pikirannya agar rencana Allah itu diwujud nyatakan di dalam keluarga, di dalam anak yang terlahir dari perawan Maria. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu masuklah kita kepada ayat yang saya bacakan tadi. Dikatakan bahwa ketika malaikat datang kepada para gembala, memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Lalu kemudian pada ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf, bayi itu sedang berbaring dalam palungan. Mereka mencari keluarga Yusuf dan Maria yang pada hari itu sangat berbahagia dengan lahirnya sang putra, yaitu sang juru selamat. Mereka langsung pergi kepada keluarga itu untuk menemui sang juru selamat. Bapak Ibu boleh tahu bahwa para gembala ini meninggalkan keluarga mereka masing-masing dan mereka fokus menjaga kambing domba peliharaan mereka. Tetapi mereka mendengar berita kedatangan juru selamat. Maka mereka yang tadinya meninggalkan keluarga mereka masing-masing, mereka mencari Kristus Tuhan. Yang tadinya mereka lebih menghargai barangkali demikian harta benda mereka, ternak mereka, sekarang mereka lebih menghargai Kristus Tuhan dan mencari Dia untuk mereka bersujud kepadanya, menyembah kepadanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita boleh baca dalam Lukas 2 ayat yang ke-8. Kemudian Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan, kita juga boleh melihat tentang orang Majus.
Ketika mereka dituntun oleh sang terang, yaitu bintang yang menerangi perjalanan mereka, mereka mencari keluarga yang berbahagia itu, yaitu Maria dan Yusuf, dan Kristus Tuhan ada di sana. Dan mereka pun akhirnya mempersembahkan apa yang mereka miliki sebagai barang-barang berharga, seperti emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkannya kepada Tuhan. Bukan persoalan yang mudah, mereka harus berjalan, dituntun oleh bintang, melewati malam, pagi dan siang, berjalan untuk mencari sang juru selamat. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya mempersembahkan persembahan-persembahan yang berharga kepada sang juru selamat. Saudara yang terkasih, dari sini kita dapat merefleksikan bahwa ternyata Allah sangat menghargai keluarga. Natal kali ini, biarlah Kristus berada di tengah keluarga kita. Biarlah Kristus, sang juru selamat itu, ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan dia akan memandu hidup kita. Jadilah kita seperti Maria yang tunduk kepada Tuhan, yang menerima segala apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita seperti Yusuf yang mempertimbangkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada apa yang saya kehendaki. Biarlah kita juga seperti para gembala yang lebih menghargai Kristus daripada kambing domba ternak mereka. Biarlah kita juga seperti orang Majus yang dapat bergegas mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan. Karena Kristus ada di tengah keluarga kita, maka kita dapat melakukan semua itu. Selamat Natal untuk kita semua. Sungguh Kristus ada di tengah keluargaku. Kristus ada di tengah keluargamu. Kristus ada di tengah keluarga anak-anak Tuhan. Agar dari keluarga kita masing-masing akan terpancar sinar terang Tuhan di tengah dunia. Agar terpancar sinar terang kasih Tuhan di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita, dan dimanapun kita berada. Saya berharap baik suami maupun istri dan anak-anak sekarang waktunya berkomitmen untuk hidup bagi Allah. Sekarang waktunya berkomitmen untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Natal telah tiba. Juru selamat menyelamatkan kita. Juru selamat ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik. Hari ini kami telah merenungkan renungan firman Tuhan dalam refleksi Natal singkat bagi kami semua. Biarlah firman-Mu berbicara dalam hati kami, dan Engkau menguatkan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami berdoa bagi semua keluarga anak-anak Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan, para pengerja, para pelayan Tuhan, bahkan semua umat di muka bumi, menyadari bahwa Kristus Tuhan adalah juru selamat yang hendak menerangi hati dan pikiran kami semua, menuntun kami dalam jalan terang-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang susah, Engkau memberikan penghiburan. Bagi mereka yang lemah, Engkau memberikan kekuatan. Bagi mereka yang berkekurangan, Engkau memberikan kelimpahan. Pun bagi mereka yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Dan doa kami kepadamu ya Allah, di tengah-tengah pandemi ini, kami tidak perlu takut, karena Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ada bersama kami, ada di tengah keluarga kami, untuk memandu kami semua. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Natal, itulah yang menyertai berkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan. Saling mendoakan, saling menguatkan, tingkatkan kepedulian antar sesama, dan marilah kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan menjadi terang bagi sekeliling kita, bagi dunia, bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin.